Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Berhubungan dengan mendekatnya hari libur, mulai tanggal 22 Maret sampai 5 April, ibadah umum dan ibadah for akan melakukan ibadah gabungan yang Anda dapat hadiri jam 9 pagi. Sekali lagi ibadah gabungan tanggal 22 Maret sampai 5 April jam 9 pagi. Ibadah umum dan ibadah for akan kembali kepada jam semula mulai tanggal 12 April. Kami juga mau mengajak Anda untuk datang menghadiri ibadah Jumat Agung In Christ Alone yang diadakan pada hari Jumat tanggal 3 April jam 9 pagi. Dan ibadah Paskah sebab Dia hidup pada hari Minggu 5 April jam 9 pagi. Mari hadiri ibadah Jumat Agung dan Paskah kita bersama untuk merayakan pengorbanan Kristus dan kebangkitannya yang luar biasa. Untuk informasi carousel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang membantu kita untuk bisa lebih menikmati. Kita bisa nyanyi di rumah, tetapi kadang lebih gampang ya nyanyi di gereja ya. Karena apa? Memang musik penyembahan pujian oleh banyak orang yang dinyanyikan dengan sungguh-sungguh, yang juga dipimpin oleh tim PAW yang mereka latihan, mereka juga berdoa, mereka menyiapkan sehingga hari ini puji Tuhan kalau di dalam keadaan liburan pun gereja tetap jalan. Amin. Saya percaya banyak yang keluar kota untuk menengok saudara, family Handai Tolan. Bagus sekali. Tapi saya percaya hari ini saya juga melihat wajah-wajah baru, tamu-tamu, bahkan keluarga dari jemaat yang sebaliknya, yang mampir mengunjungi dan bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih kami ucapkan selamat datang dalam keluarga Allah di tempat ini. Hari ini saya membagikan sebuah firman Tuhan yang berjudul Kehadiran Tuhan yang lembut. Ya, saya buka dengan sebuah cerita. Dulu kalau saya masih anak-anaknya masih kecil-kecil, liburan Lebaran ini kita libur panjang dan lebih banyak waktu bersama anak-anak. Dan kalau Bapak Ibu tahu, suami saya almarhum Pastor Samuel itu kalau Lebaran justru nggak mau jalan-jalan, dia mau ada di gereja ya. Jadi kita itu tahu kotanya lebih sepi, lebih tenang gitu ya. Kalau toko sebentar lagi rame. Tapi kita tahu strateginya untuk datang belanja karena kalau Lebaran gini diskonnya gede-gedean ya. Jadi kita juga tahu mau dapat diskon, kita datangnya itu bukan tepat waktu. Pas mau dibuka itu pasti sepi. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ini kalau kita bawa anak kecil, sekarang mereka udah besar sih, jadi tapi kalau Bapak Ibu bayangkan bahwa anak kecil di toko itu kadang-kadang di bagian tertentu ya, bagian tertentu itu ada boneka-boneka yang memperagakan baju, disitulah kita sering mau shopping lihat, gitu. Dan di situ bayangkan, ada tulisannya, jangan disentuh, tapi kecil ya. Itu cuma tulisan yang kecil. Kita orang dewasa itu tahu. Tetapi bayangkan, kalau ada anak yang begitu happy jalan-jalan ya, kalau umur 2-3 tahun, begitu happy dan melihat patung yang begitu indahnya orangnya, terus bajunya berurai gitu ya. Terus kalau dia seneng tapi orang tuanya lengah dikit aja, terus dia tarik baju itu, bagus. Pertama dipegang-pegang, tapi habis itu ditarik, brek gitu ya. Bisa bayangkan apa yang terjadi Bapak Ibu?
Itu tidak terjadi pada saya. Kalau saya pergi itu, kalau melewati daerah kritis saya pegang tangan. Tapi bayangkan kalau seorang anak itu menarik baju itu, ya, ya pasti jatuhlah boneka manekuin itu, ya, robohlah. Padahal di situ ada tulis, jangan disentuh. Tapi ini bukan disentuh lagi, ini ditarik. Dan biasanya orang tuanya itu dak dikduk, ya. Puji Tuhan kalau sang pemilik atau pegawainya, stafnya cepat bertindak. Oh, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, ini cuman manekuin. Tapi bayangkan kalau itu di toko pecah belah, piring, ada kan toko-toko kristal gitu. Kalau yang jatuh itu piring gelas, itu tulisannya kalau memecahkan membayar. Nah, bisa bayangin ya. Jadi kadang-kadang sebuah perintah yang lembut, ya, itu kehadiran sebuah peringatan yang lembut, itu sudah kata-kata yang sangat penting. Jangan disentuh. Cuman karena seorang anak itu belum dewasa, dia gak mengerti. Dia gak mengerti, dia melakukannya. Tapi hari ini, apa sih hubungannya? Saya mau katakan bahwa kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita juga bertumbuh. Ada bagian-bagian firman Tuhan, ya, yang dikatakan oleh Tuhan itu tidak teriak-teriak. Ada jawaban Tuhan yang kelihatannya cuman tidak kelihatan. Tapi ada di situ dan itu penting. Itu yang dialami oleh umat Israel zaman dahulu. Ada sebuah ayat, next ya. Next PowerPoint. Ada sebuah ayat, ini saya cuma cuplik ayatnya sebagian aja. Ini umat Yehuda ini menolak air Siloah yang mengalir dengan tenang. Istilahnya ini kalau baca ceritanya, oh Yehuda itu pandang enteng. Ini air kecil. Mungkin bayangannya seperti PDAM yang lagi mampet, alah kecil. Menggerutu. Jadi umat Yehuda ini berpikiran, kita gak mau yang ini gitu. Kita mau yang airnya deras gitu. Bapak Ibu nanti kalau kita sempat kita baca ayat. Tapi saya cuma mau katakan, karena Yehuda telah menolak air Siloah yang tenang gitu ya. Itu ternyata ada dampaknya. Nah ini maksudnya apa? Berhubungan dengan kita ini apa? Bapak Ibu sekalian, air dari sungai ini sebetulnya menjadi sumber kehidupan bagi Yerusalem. Memang airnya itu tidak deras, ya. Tidak seperti sungai yang deras. Kelihatannya sepele. Tetapi kenapa ayat ini begitu penting? Karena ini juga ada hubungannya dengan kita. Seringkali kita itu ingin Tuhan bekerjanya itu yang dramatis, gitu ya. Kalau kita berdoa, ya, kita pengennya Tuhan menjawab dengan cara yang kelihatan. Hari ini kita mau melihat bahwa seringkali Tuhan itu bekerja di dalam kelembutan. Seringkali air yang kelihatannya netes-netes tak deras, itu bisa-bisa jadi jawaban Tuhan yang menjadi sumber yang mencukupi. Coba kita terus lagi ya. Poinnya apa ya? Poinnya saya hari ini cuma mau katakan satu hal, poin pertama. Bahwa Tuhan itu bekerja, Tuhan peduli, dan Tuhan berbicara di dalam kelembutan. Ya. Tuhan tidak berbicara dengan mengirimkan, kalau sekarang Tuhan tidak berbicara dengan mengirimkan bencana alam. Kalau di perjanjian lama, ya Tuhan bergemuruh, ya. Tapi kalau sekarang, zaman di mana kita telah menikmati karya Kristus di kayu salib, Tuhan itu berkarya, Tuhan bekerja, Tuhan berbicara
dan kadang-kadang berbicaranya itu sangat lembut. Yaitu saya katakan banyak orang berpikir kalau Tuhan berbicara itu dahsyat melalui firman Tuhan yang kelihatannya nyata, yang membuat kita tahu langkah demi langkah jelas. Enggak begitu. Kadang-kadang di dalam keheningan, di dalam kita ini liburan begini, yang kelihatannya kalau yang enggak kemana-mana itu membosankan, itu adalah saat yang tepat kita menjadi tenang karena Tuhan mau berbicara. Di zaman dahulu ada seorang nabi, saya enggak tulis aja, tapi nabi ini benar-benar terkenal, Nabi Elia. Dia mengalami banyak mujizat, terbiasa dengan yang spektakuler, ya. Sehingga waktu dia berdoa dengan Tuhan, dia pikir Tuhan akan berbicara melalui angin yang besar, gitu ya. Gempa bumi yang dahsyat, oh kalau ada gempa bumi itu Tuhan jawab. Nih. Atau api yang menghanguskan. Tetapi firman Tuhan itu ada di kisahnya di 1 Raja-Raja 19 ayat 12. Dikatakan Tuhan itu justru enggak ada di gempa bumi itu, di gemuruhnya kilat, di api enggak ada. Tetapi Tuhan berbicara melalui suara angin sepoi-sepoi yang lembut. Jadi jangan meremehkan suasana sepi, jangan meremehkan yang cuman sedikit, karena kadang-kadang justru di situ Tuhan berkarya. Tuhan berbicara di dalam kelembutan. Jadi istilahnya kita harus percaya bahwa bukan Tuhan gak berbicara. Karena masalah anak-anak Tuhan sering, Tuhan belum menjawab, Tuhan tak berbicara. Tetapi Tuhan berbicara. Hidup kita yang terlalu sering ada di dalam kebisingan sehingga kita tidak bisa mendengarkan suara yang lembut. Ya otomatis lah. Di tengah suara yang keras seperti tadi, memang diakui kadang musik kita keras. Nyanyi aja kita kadang gak dengar kan suara kita. Apalagi kalau teman sebelahnya bisik waktu kita lagi memuji Tuhan dengan kalau suara ributnya di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan gak apa-apa. Tetapi kebisingan dari dunia ini. Meskipun bisingnya tidak ada suaranya. Ya, istilahnya speakernya off. Tetapi bisingnya berita. Semua yang kita terima melalui sosial media membuat kita sulit untuk mendengarkan suara Tuhan, perintahnya, bahkan jawaban doanya karena dia berbicara di dalam kelembutan. Yang kedua, poin yang kedua. Kehadiran Tuhan yang lembut jangan disepelekan. Karena Tuhan itu kalau hadir, kelihatannya gak ada apa-apa. Kelihatannya gak spektakuler. Tetapi selalu membawa pemulihan. Firman Tuhan di Mazmur 23 yang sering kita dengar. Bahwa Tuhan digambarkan sebagai seorang gembala yang membawa kita ke air yang tenang. Ke air yang tenang. Bahkan dikatakan ia membimbing ke air yang tenang. Ia membimbing dombanya ke air yang tenang. Domba itu binatang yang tidak pandai, tidak smart, ya. Jadi dia perlu dibimbing. Dan dia kalau diberi minum di sungai yang deras bisa katut. Bisa ikut hanyut. Tetapi gembala yang baik, selain dia membaringkan di padang yang berumput hijau, sekali lagi ada air yang tenang. Kehadiran air yang tenang ini membuat domba sanggup minum dan itu memulihkan keadaannya. Saya percaya di tengah kebisingan, di tengah tantangan, di tengah
tengah pencobaan ujian yang Bapak Ibu sedang alami, kehadiran Tuhan yang lembut membawa pemulihan. Seringkali kita menunggu sampai semuanya beres baru kita bisa tenang. Benar gak? Terutama ibu-ibu. Kalau lagi repot, anak atau suami minta sesuatu, tunggu dulu ya, tunggu lagi sibuk. Nanti kalau udah beres, nanti saya layani. Karena apa? Begitu sibuknya sehingga tidak tenang. Dalam ketidaktenangan ini kita nggak bisa, nggak mau, nggak sanggup untuk bahkan melayani. Tapi ingatlah justru di dalam situasi yang kelihatannya chaos, kelihatannya terlalu banyak hal yang tidak sanggup kita hidup hadapi. Justru di situ kita perlu sejenak berhenti dan tenang. Ini bukan yang mudah loh. Tetapi saya percaya seperti gembala yang membawa dombanya ke air yang tenang, demikian juga Tuhan ini hari ini berbicara kepada kita-kita ini yang hidup dengan banyaknya tekanan. Ya, tekanan pekerjaan, tekanan keluarga, tekanan pelayanan bahkan. Kadang-kadang gereja kasih kerjaan, kasih pelayanan membuat yang melayani tertekan ya. Dengan banyaknya syarat. Tekanan kehidupan itu akan ada, selalu ada Bapak Ibu sekalian. Belum punya pacar tertekan, punya pacar tertekan. Belum menikah tertekan, sudah menikah juga tertekan. Belum punya anak tertekan, punya anak tambah tertekan. Ternyata repot punya anak ya, gitu. Terus kalau anaknya belum menikah, kita yang udah lansia bingung, ini anak belum punya pasangan. Nanti kalau udah menikah, tertekan ketemu mantu yang gak cocok. Jadi seringkali yang paling kita butuhkan tuh bukan perubahan keadaan, tetapi ketenangan dari Tuhan. Dan ketenangan itu memulihkan jiwa. Namun yaitu ada satu bahaya yang Yesaya tadi ingatkan. Bahwa jangan menolak cara Tuhan yang berbeda, yang lembut. Ya, karena kita selalu nyanyi Allah yang dahsyat, perkasa, kuasanya tak terkalahkan. Ya. Siapakah yang dapat melawan kita? Kalau Yesus ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Nah, terus kita ketemu, tekanannya besar. Jadi kita juga mengharapkan kayak ada bala tentara atau langsung yang membela itu dahsyat. Tapi sekali lagi, hari ini jangan menolak cara Tuhan yang lembut. Karena jika kita menolak tuntunan Tuhan yang lembut, hidup sering mengajar kita dengan cara yang lebih keras. Yesaya tadi kalau dibaca selanjutnya, karena umat Yehuda menolak air yang tadi Shiloh itu, maka Tuhan mengirimkan air yang deras itu yang menghanyutkan, yang menghancurkan. Tapi dalam hal ini saya katakan, sekali lagi kita hidup di dalam sebuah perjanjian yang dimana Tuhan tidak murka lagi, ya. Tapi kalau kita nih nolak, mungkin nggak sadar nolaknya, tuntunan Tuhan yang ada di dalam kita melalui Roh Kudusnya. Kalau yang kecil Tuhan ngomong kita nggak setia, kita nggak taat. Tuhan tuh ya tetap setia, firman Tuhan katakan. Tetapi hidup ini sering mengajarkan kita ada hal-hal yang lebih gak enak, lebih keras. Karena hidup ini selalu ada hukum yang namanya tabur tuai. Anak Tuhan, dan anak Tuhan, hukum tabur tuai itu hukum. Seperti hukum gravitasi. Kalau dari sini ada jurang yang dalam tapi saya lompat.
Anak Tuhan dan anak Tuhan pasti jatuh. Karena itu hukum alam gravitasi. Hukum tabur tuai juga begitu. Engkau tidak bekerja, engkau tidak menghasilkan. Gitu. Wah, tapi ekstrimnya engkau bekerja alkoholik, maksudnya bukan alkoholik, workaholic maksudnya. Gak bisa kalau enggak bekerja, karena bekerja itu pelarian supaya justru di rumah enggak betah. Alasannya bekerja, kelihatannya rohani, kelihatannya baik. Karena bukankah bekerja lebih, kalau istri-istri tanya, "Pak kok enggak pulang-pulang?" gitu ya. Jawabannya, "Bukankah aku mengasihi engkau, mengasihimu Bu, sayangku, karena aku mau bekerja lebih banyak lagi supaya bisa dapat uang lebih banyak, supaya kita bisa nabung, kita bisa menikmati hari-hari yang lebih baik." Puji Tuhan kalau gitu. Tapi enggak semua. Ya. Ada orang yang bekerja di luar itu, wih udah waktunya pulang enggak pulang. Bukan apa, karena memang enggak betah di rumah. Mungkin lagi ribut ya, sehingga enggak betah di rumah. Nah kalau yang begitu, yang tidak betah di rumah, dan komunikasi itu karena mulai enggak cocok, terjadi cekcok. Nah kalau terus begitu tidak dibereskan, tidak dirembukkan, tidak ada komunikasi, putus komunikasi, lama-lama kalau keluarga menjadi tidak harmonis, itu sebetulnya bukan karena pencobaan ya, tapi taburannya. Karena ada hal kecil yang mestinya dilakukan. Kalau engkau membangun keluarga dari awal waktu menikah, ya kan berjanji kan, menikah berjanji. Ya, akan setia, akan mengasihimu. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Yang wanita juga berkata, "Aku mau tunduk." Ya, tunduk kepada engkau, suamiku. Ya, mau tunduk. Tapi kenyataannya hal kecil, hal yang sepele, karena sudah mulai tidak fokus, karena banyaknya tekanan, mulainya tuh baik-baik sih. Honeymoon, ya puji Tuhan, honeymoon tuh biasa. Raket deh. Honey year, oke 1-2 tahun tuh masih. Yang senyum-senyum nih ngerti yang baru married itu. Mulai nanti ada anak-anak gitu. Saya puji Tuhan diberkati seorang cucu, puji Tuhan. Saya resmi seorang nenek sekarang. Saya puji Tuhan. Tapi waktu ditanyai, gimana ini? Ini bangun terus tiap malam. Jujur, saya udah lupa. Saya katakan, saya kok bisa ya lupa ya. Anaknya 4. Dari 4, 3 kali normal, 1 kali sesar, 2 kali keguguran. Lupa saya. Saya katakan kepada anak mantu, "Maaf, saya lupa. Tapi saya menikmati cucu. Tapi ya wes cari akal ya apa mungkin ya memang begitu nanti lah." Begitulah karena apa? Waktu dulu saya mengalami tekanan, ya saya hadapi. Tapi itu udah lewat sekarang masanya. Saya nggak mau ikut-ikut mengalami tekanan, saya nggak mau ikut-ikut. Saya mau menikmati aja. Tapi demikianlah percekcokan itu terjadi hal kecil. Tapi hal kecil yang ditumpuk itu tabur tuai. Itu ujiannya itu waktu cuman cekcok. Tapi kalau udah lewat terus nanti terjadi perceraian, terjadi yang luar biasa menyakitkan. Itu juga ada akibat tuaian. Sekali lagi, jangan menolak cara Tuhan yang lembut dari hal-hal kecil, dari hari ini, apapun itu. Coba lakukan untuk setia pada apa yang Dia katakan. Jika kita menolak tuntunan Tuhan yang lembut, tadi dikatakan hidup sering mengajar kita dengan cara yang lebih keras. Dan yang lebih keras itu kadang-kadang gak apa-apa juga. Tetapi kita udah terbiasa yang enak, kalau yang keras kita gak suka. Sebetulnya
Yesaya 30 ayat 15 mengatakan demikian. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini memang berbeda dengan apa yang sering kita katakan. Dan memang benar, otot kalau mau dilatih lebih kuat harus dilatih, ya, harus dilakukan latihan. Bagus. Iman juga demikian, kita mau melakukan perkara yang besar. Kita mau hidup dengan iman, bukan dengan perasaan atau tidak tergoyahkan saat kondisi dan situasi berubah. Bagus, mesti melatih iman. Tetapi ingat, justru melatih iman itu ada satu lagi yang paling susah. Nih, coba. Suruh sabar. Sabar itu gak gampang. Tetapi kalau engkau sabar, engkau dapat kekuatan. Nah, dulu orang percaya orang sabar subur gitu ya. Maksudnya apa saya gak tahu. Tapi saya percaya firman Tuhan katakan orang yang bisa menguasai dirinya. Sabar itu kan menguasai dirinya. Orang yang sabar itu bukan sekedar begini loh, antriannya panjang, terus dia antri, ya wis antri, tapi panjang. Tetapi waktu antri itu dia menggerutu, wes panjang ya ini nih kalau antri liburan tuh ya begini, semua antri. Dia kelihatannya sabar antri, tapi di dalam hatinya belum berhasil menguasai gejolak. Nah itu baru antri sesuatu. Lah kalau kita kesabaran ngadepin orang yang kita kasihi tapi menjengkelkan. Menghadapi bos yang sudah kita kerja dengan sungguh-sungguh. Dan setia, lembur-lembur, enggak dihitung tapi enggak dihargai. Kita suruh menguasai diri. Sabar, enggak gampang. Kalau menghadapi anak ini ya jujur, ngadepin anak. Waktu kecil masalahnya lain, kalau anaknya udah besar, kita tuh bisa enggak sabaran gitu ya. Yang punya anak remaja itu ngerti lah, bisa enggak sabaran. Dulu aku kecil enggak begitu jawabannya. Dulu, wah mulai bandingin, dulu, wah memang dulu. Dulu saya kalau mau pergi, kalau mau makan, itu ada budaya tertentu. Di budaya saya, kalau datang dari luar rumah, masuk ke rumah, kita mesti panggil semua anggota keluarga. Ma, pa, kakek, nenek dalam bahasa saya ya, itu ada. Sekarang kan enggak, anak enggak gitu loh. Terus kita mangkel. Ya bisa mangkel, tapi salah sendiri kalau mangkel. Gimana dengan kita meeting keluarga, kita berdialog. Kalau itu saya berdialog. Sehingga jangan tanya saya, kalau saya keluarganya gimana? Oh sekarang saya beda, anak udah besar, tinggalnya di lantai 2. Saya juga gak mau teriak-teriak, woi apa-apa kan gak mau, saya lewat WhatsApp. Jadi tidak perlu dikritik kalau berkomunikasi dengan anak lewat WhatsApp, kalau bagi saya udah lewat masanya, iya. Tapi kalau anakmu masih SD, terus dia nyantol terus dengan handphone, sehingga dipanggil enggak dengar karena terpaku dan itu bisa, dan itu udah menjadi masalah. Sampai menteri ya mau membuat sebuah peraturan tuh yang baru saya. Menteri yang wanita itu mute ya. Karena dia merasa nih kalau anak SD gak boleh punya akun di sosial media. Wow, satu terobosan. Intinya satu. Karena dilihat dampaknya itu. Nah itu lain. Bapak Ibu yang punya anak-anak. Justru engkau perlu tinggal tenang. Dalam tenang itu engkau punya kekuatan untuk tanya hikmat Tuhan.
sebelum engkau bertemu dengan nanti yang akan membuat engkau jengkel, siapapun itu. Ketenangan ini penting sekali. Nah, sekali lagi, mungkin kita tahu selama ini kita memang sudah berbicara dan Tuhan berbicara banyak ya, melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang paling lembut. Seperti tadi, firman Tuhan itu sama seperti tulisan jangan sentuh. Tapi kalau kita sebagai anak-anak mengabaikan firman Tuhan. Kalau kita masih anak-anak kita abaikan. Tapi kita bertumbuh firman Tuhan. Itu adalah jawaban dari segala yang kita butuhkan. Tuhan juga berbicara kadang-kadang melalui damai di hati. Kadang kita berdoa, belum tahu jawabannya. Baca firman, ya tapi ada sesuatu yang kadang-kadang firman Tuhan tuh enggak menjawab secara spesifik. Umpamanya, kalau mau beli rumah, yang ini atau yang itu. Kalau mau membeli pasangan hidup, yang ini atau yang itu. Di dalam firman Tuhan dikasih prinsipnya. Kalau harus buat keputusan, ini, itu, atau itu. Membuat keputusan, itu butuh tuntunan Roh Kudus melalui firman Tuhan. Dan kadang-kadang, kalaupun belum jelas, ada satu, damai sejahtera. Kalau mau membuat keputusannya, jangan waktu tergesa-gesa. Karena waktu tergesa-gesa seringkali kita salah buat keputusan. Tetapi waktu kita tenang, ada damai, itulah saat yang tepat kita membuat keputusan. Saya percaya Roh Kudus pun bekerja dengan cara yang lembut, gak pernah paksa-paksa. Nah, hari ini Tuhan mengundang kita semua ini untuk apa? Untuk kembali peka kepada suaranya. Firman Tuhan hari ini mungkin simpel. Tetapi mungkin ada yang bertanya hari ini, Tuhan masih berbicara enggak sih? Ya, Tuhan berbicara. Tuhan masih menjawab doa enggak sih? Ya, Tuhan menjawab doa. Cuman seringkali kita yang tidak peka. Di Yohanes 7 ayat 38 ada sebuah ayat yang berkata demikian. Kalau kita tuh punya Tuhan dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, di dalam hati kita ini akan mengalir aliran-aliran air hidup. Wah, ini luar biasa loh. Kita itu butuh air, betul. Tetapi Tuhan itu di dalam kedahsyatannya pastikan ada air yang tetap mengalir. Karena tanpa air itu kita kekeringan. Kalau secara jasmani kita butuh beli air atau ya pokoknya butuh air yang harus dibeli. Karena manusia butuh air untuk hidup secara jasmani. Tetapi ini lebih lagi secara keseluruhan kita adalah makhluk roh. Roh kita itu sebetulnya roh. Yang dikemas-kemasannya itu adalah tubuh kita. Kita membutuhkan aliran air. Nah, barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Di dalam hatinya ini mengalir sesuatu yang membuat kita bisa cukup. Bisa tenang. Bisa menghadapi yang dahsyat tanpa takut, tapi dengan iman. Jadi not fear, but faith. Tidak ketakutan, tetapi bisa percaya dengan iman. Ini dia perlu. Saya percaya ini adalah Roh Kudus. Stoknya enggak perlu seperti kita beli air aqua mesti refill. Ini otomatis. Ini sebuah hadiah. Hadiah yang luar biasa bagi kita. Nah, untuk menutup firman Tuhan ini, saya mau katakan,
Seringkali kita nunggu Tuhan ini, menunggu sesuatu yang besar kan. Tapi Tuhan meminta kita yang sederhana aja. Datang kepadanya, mendengar firman-Nya, ya otomatis mendengar firman melalui membaca, merenungkan, mendengar firman-Nya, dan taat kepada tuntunan Roh Kudus. Dan melalui ketaatan yang sederhana ini Tuhan bisa melakukan pemulihan besar dalam hidup ini. Tuhan Yesus masih berkata kepada kita, ayo datanglah, datanglah kepadaku, hai semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan engkau bebannya Tuhan yang enak, empuk. Saya rasa Tuhan memberikan kepada kita firman yang simpel bahwa ayo kita tidak bisa menjadi berkat kalau kita sendiri kering. Makanya ada istilah kering rohani. Kenapa kok kering rohani? Karena apa? Di dalam kekeringan itu kita tak berdaya. Manusia yang tidak minum selama beberapa hari aja tak berdaya, dehidrasi. Tetapi di dalam kita ini kalau aliran-aliran air yang Tuhan sudah letakkan melalui Roh Kudusnya ini mampet, gak ada dehidrasi, rohani kering. Rohani kering yang membuat kita sulit untuk melihat masa depan penuh pengharapan, sulit. Karena kita lebih terpaku pada besarnya masalah, besarnya situasi, kondisi apapun itu. Kita sulit untuk melihat dengan mata iman. Hari ini Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang selalu rindu untuk memulihkan kita. Mungkin keadaan kita baik-baik saja. Tetapi di saat liburan ini saya kepengen untuk kembali. Kita mengingat Yesus sebagai sumber air kehidupan. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saya kasih beberapa quote, mungkin next ada beberapa kata-kata yang mungkin bisa kita ingat next. Air kehidupan ini ya, bukan sekedar untuk diminum, tetapi untuk mengalir melalui hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Surabaya City Blessing, kenapa kok namanya City Blessing? Memberkati kota. Sebelum kita bisa memberkati kota, kita mesti punya sesuatu. Harus kita sendiri punya air yang memberi kehidupan, yang berdampak bagi diri kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Next, yang terakhir. Apakah ini? Ya, sekali lagi. Yesus sumber air kehidupan. Kita baca bersama-sama pernyataan ini. 1, 2, 3. Seperti air yang mengalir lembut, kasih Tuhan menghidupi tanpa memaksa. Namun cukup untuk menguatkan setiap langkah. Ini bedanya Yesus dengan kita manusia. Kita kalau mengasihi anak kita nih, seringkali kita mengasihi dan memaksa karena kita bingung. Waktu parenting mengasuh, lu kan kita mesti ngajarin. Maksa itu controlling. Itu ada saatnya anak bisa dididik dengan mengontrol. Ada saatnya waktu mereka kecil. Tapi dengan berjalannya waktu, karena Tuhan waktu menciptakan kita, Dia juga berikan satu hadiah, yaitu sebuah kemampuan untuk memilih. Kalau kamu nggak mau, kamu ya bisa bilang no. Kebebasan. Itu yang membuat Tuhan tuh tidak pernah memaksa. Dan Dia berkata-kata dengan lembut.
Oleh sebab itu bahaya sekali kalau kita nggak pernah tenang. Bahaya sekali kalau kita itu dibesarkan dari keluarga yang selalu otoriter. Apa-apa dipaksa terus baru kita bergerak. Kalau nggak disuruh, nggak bergerak. Nah lu di dalam Tuhan kita mesti bertransformasi. Karena kadang-kadang Tuhan ngomongnya lembut. Jangan disentuh, lembut. Kalau kita terbiasa diteriakin, jangan, baru kita lakukan. Wah, sekarang zamannya kita bertransformasi. Karena Tuhan hidup memberikan kehidupan kepada kita. Hidup yang berkelimpahan. Tapi kasih Tuhan tidak pernah memaksa. Ini quote terakhir ya kalau nggak salah, nggak ada lagi ya. Ya oke. Oleh sebab itu saya tutup hari ini. Biarlah kita tidak menjadi kebal ya. Kadang kita udah terbiasa bising sehingga suara yang lembut itu seakan-akan nggak ada suara. Bangun pagi Bapak Ibu, bagi yang tidak pernah bangun pagi, maksud saya generasi bangsawan, bangsa yang katanya tanginya awan-awan, saya copy ini. Bagus itu. Ya. Ini memang tuh nggak tahu kenapa. Saya nyindir anak sendiri soal Gen Z bangunnya tuh kok terbalik. Tapi yang nggak pernah, coba deh. Sekali-sekali bangun jam 4. Oke kalau nggak bisa jam 4, jam 5 lah. Ya, terus keluar. Saya tahu kalau perumahan tuh susah mau dengar suara kicau burung itu susah. Nah kalau pas ini nanti liburan, coba nikmati ketenangan. Coba dipraktekkan. Coba sebelumnya orang bangun, kalian bangun dulu. Terus jangan setel lagu apapun, apalagi nyetel YouTube. Diem aja, cari yang tenang. Nanti Bapak Ibu akan terheran-heran. Pernah nggak lihat keindahan dari langit warnanya biru? Saya loh mau kopi warna, ini saya kopi nih. Kopi warna biru itu ada maksudnya. Karena apa? Saya kalau pagi hari melihat ya, awan putih. Birunya itu begitu indah. Gitu. Nggak bisa dikopi. Saya bikin PowerPoint. Kan PowerPoint pakai Canva bisa pilih semua warna. Aduh Tuhan yang seperti di awan tuh apa sih? Ya paling deket seperti ini. Tapi waktu saya lihat, ya beda ya. Memang beda. Ciptaannya luar biasa indahnya. Kalau yang itu asli. Kalau yang di ini KW. Karena saya yang buat. Gak bisa. Nikmati suara burung. Nikmatilah suara serangga, suara apa. Nikmati suara angin. Angin bersuara enggak? Bersuara Bapak Ibu. Kalau pakai jaket, saya pakai jaket. Anginnya itu wat-wat, sat-set gitu ya. Keras, itu ada suara. Suaranya baju saya yang bergetar. Enak itulah kalau naik motor pasti. Iya kan, wat-wat, sat-set. Nah, tapi istilahnya hari ini kita belajar tenang. Jangan wat-wat, sat-set, apalagi das-des, jangan. Tapi tenang, karena di mana kita tenang, kita menikmati dan kita tahu tenang menunggu di hadapan Tuhan adalah kekuatanmu. Amin. Saya undang untuk pemain musik maju ke depan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan hari ini. Kita semua diingatkan betapa pentingnya kita menikmati, bahkan minum dari air kehidupan yang telah Engkau siapkan. Supaya kami tidak lagi terikat mencari kepuasan dunia. Tetapi hati kami telah puas dengan hal-hal yang indah, di mana kami menemukan kehadiran-Mu di dalam
ketenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini kami meresponi firman-Mu. Bahwa kami butuh, kami haus. Seperti rusa yang rindu air. Mari kita nyanyikan lagi di seperti rusa. Biarlah ini menjadi lagu yang mengekspresikan kerinduan hati kita juga yang selalu merindukan air kehidupannya. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Kita bangkit berdiri, katakan, Yesus, Yesus kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan engkau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi engkau segalanya. Kau segalanya